Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, kelas 4 SDIT Daurah. Good morning. How are you today? Fine. Alhamdulillah. Bertemu kembali dengan Bu Risa dalam pembelajaran tematik 4D subtema 1. Kali ini Bu Risa akan menyampaikan materi tentang kenampakan alam dan upaya menjaga kelestarian sumber daya alam. Sebelum mulai pembelajaran, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai pembelajarannya ya. Dan pastikan kalian semua sudah menyiapkan buku tematik 4D-nya ya. Kenampakan alam adalah lingkungan yang sudah ada sejak dahulu dan merupakan ciptaan Allah. Kenampakan alam terbentuk secara alamiah. Kenampakan alam bisa berupa daratan dan perairan. Kenampakan alam terdiri atas beberapa jenis, yaitu yang pertama, gunung. Gunung adalah kenampakan alam yang menjulang dengan minimal ketinggian 600 meter di atas permukaan laut. Yang kedua, pegunungan. Pegunungan adalah rangkaian gunung yang saling berhubungan. Yang ketiga, bukit. Bukit adalah gundukan tanah yang lebih tinggi dari tempat sekitarnya. Yang keempat, laut. Laut adalah kumpulan air asin yang menggenangi sebagian besar permukaan bumi dan memisahkan daratan menjadi beberapa pulau besar, pulau kecil, dan benua. Yang kelima, selat. Selat adalah laut sempit yang menghubungkan pulau satu dengan pulau lainnya. Yang keenam, pantai. Pantai merupakan wilayah perbatasan antara daratan dan perairan laut. Pantai berada di daerah pesisir. Yang ketujuh, tanjung atau semenanjung. Tanjung atau semenanjung adalah daratan yang menjorok ke laut. Yang kedelapan, teluk. Teluk adalah bagian laut yang menjorok ke daratan. Yang kesembilan, selat. Selat adalah laut sempit yang menghubungkan pulau satu dengan pulau lainnya. Yang kesepuluh, sungai. Sungai adalah aliran air yang besar yang terdapat di darat. Yang ke-11, danau. Danau adalah genangan air sangat luas yang dikelilingi daratan. Yang ke-12, waduk. Waduk adalah bendungan atau dam yang merupakan danau buatan. Waduk dimanfaatkan untuk kepentingan irigasi, perikanan, pembangkit listrik, dan wisata.
Yang ke-13, perkebunan. Perkebunan adalah area yang sengaja dibuat untuk ditanami tanaman produktif seperti kelapa sawit, kopi, teh, coklat, karet, tembakau, tebu, dan lain-lain. Yang ke-14, sawah. Sawah adalah tanah yang digarap dan diairi untuk tempat menanam padi. Kenampakan alam merupakan sumber daya alam yang perlu kita jaga kelestariannya. Adapun upaya menjaga kelestarian sumber daya alam diantaranya yang pertama, penanaman kembali hutan-hutan yang gundul atau reboisasi. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, membuat terasering pada pertanian di pegunungan. Yang keempat, membatasi pengambilan sumber daya alam yang berlebihan. Contoh kenampakan alam yang menjadi tempat tinggal hewan dan tumbuhan yang memiliki peran sangat penting bagi makhluk hidup lain di dalamnya adalah hutan, sungai, danau, pantai, dan lingkungan di sekitar kita. Hutan, sungai, danau, pantai, dan lingkungan di sekitar kita perlu dijaga kelestariannya agar makhluk hidup yang ada di dalamnya tidak kehilangan habitatnya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian hutan adalah dengan melakukan reboisasi. Pada saat melakukan reboisasi, kita memerlukan beberapa perlengkapan, di antaranya cangkul, pohon, dan pupuk. Dengan dilakukannya reboisasi, maka kelestarian hutan akan tetap terjaga. Sedangkan untuk menjaga kelestarian sungai dan danau dapat dilakukan dengan cara membersihkan sampah-sampah yang ada di sungai dan danau. Pada saat membersihkan sampah-sampah yang ada di sungai dan danau, kita memerlukan beberapa perlengkapan. Di antaranya jaring untuk mengambil sampah dan tempat sampah yang berukuran besar untuk menaruh sampah-sampah tersebut. Dengan dilakukannya pembersihan terhadap sungai dan danau, maka kelestarian sungai dan danau akan tetap terjaga. Selanjutnya, untuk menjaga kelestarian pantai dapat dilakukan dengan cara menanam pohon bakau di sekitar pantai. Pada saat menanam pohon bakau di sekitar pantai, kita memerlukan pohon bakau dalam jumlah yang banyak untuk ditanam di sekitar pantai. Dengan dilakukannya penanaman pohon bakau di sekitar pantai, maka akan mencegah terjadinya abrasi atau pengikisan pantai oleh gelombang laut, dan kelestarian pantai pun akan tetap terjaga. Kemudian, untuk menjaga kelestarian lingkungan di sekitar kita dapat dilakukan dengan cara merawatnya dengan baik. Bisa dengan menanami pepohonan di lingkungan sekitar dan menyiramnya setiap hari. Pada saat menanam dan menyiram pepohonan di lingkungan sekitar, kita memerlukan beberapa perlengkapan. Di antaranya
cangkul, pohon, pupuk, dan air. Dengan dilakukannya penanaman dan penyiraman pohon di lingkungan sekitar kita, maka kelestarian lingkungan di sekitar kita akan tetap terjaga. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan bahwa di sekitar kita ada berbagai jenis kenampakan alam dan upaya menjaga kelestarian sumber daya alam tersebut. Sudah sepatutnya lah kita mensyukuri karunia yang Allah berikan kepada kita. Selanjutnya, agar kalian lebih memahami lagi materi kali ini, kalian bisa mengerjakan latihan di buku tematik 4D halaman 23 tentang perbuatan yang dapat kita lakukan sebagai upaya pelestarian alam. Jika sudah selesai, kalian bisa kirimkan tugasnya kepada guru kelas kalian masing-masing dengan cara difoto jawabannya dan dikirimkan melalui WhatsApp kepada guru kelas kalian masing-masing ya. Selamat mengerjakan. Baik anak-anakku semua, itu tadi yang dapat Bu Risa sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya Bu Risa mohon maaf. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.